Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Malam ini kita mau menginformasikan buat teman-teman semua. Kemarin saya sudah upgrade untuk perlampuan, jadi makanya saya buat video di malam hari ini karena sekalian kita mau lihat seperti apa kalau pencahayaannya kita aktifkan di malam hari, kan seperti itu ya. Karena kita sudah upgrade. Jadi ceritanya kemarin saya nggak sempet ngambil video ataupun ngambil foto ketika saya mengoprek-oprek, membongkar-bongkar headlamp di Everest-nya, karena memang keterkendala waktu. Kita ngejar-kejaran dengan waktu karena banyak pekerjaan, jadi nggak mungkin saya videokan. Tapi kali ini agak sedikit ada waktu untuk saya buatkan review, bukan pemasangan tentunya ya, review seperti apa hasilnya ketika Everest-nya saya upgrade headlampnya, lampunya pakai Proji Biled. Jadi kemarin saya beli, ini mereknya nggak saya sebutkan, ini mereknya seperti ini karena nggak endorse, saya ini beli online. Dan kemarin saya beli yang sudah paketan, dalam artian paketan itu ada biled buat kanan kiri, terus kemudian yang speknya itu 68 watt dan 75 watt. Jadi saya nyarinya memang wattnya yang 60 ke atas karena saya sering jalan di tol, dan di tol itu kemarin sebelum saya ganti itu kan lampunya kier-kier gitu ya, kayak lampu sentir gitu, kayak lampu apa namanya ya, cuma merah-merah gitu aja lampu utamanya itu kan. Jadi memang bener-bener sangat-sangat kurang banget ketika saya jalan di jalan tol, karena sering banget saya berburu lewat jalan tol. Ini kebetulan barusan saya juga habis berburu tapi kurang dapat unitnya, jadi dan unitnya belum masuk, jadi itu yang terjadi. Saya sering masuk tol dan saya sangat membutuhkan lampu yang benar-benar terang untuk di perjalanan, kan seperti itu ya. Tapi kalau pas di keluar tol, nah itu akan kendala. Makanya ketika di dalam tol saya butuh lampu yang terang, tapi ketika saya keluar tol itu saya butuh lampu yang terang tapi tidak menyilaukan, kan seperti itu. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya udah mikir aja itu gimana caranya lampu saya terang tapi tidak mengganggu pengguna jalan ketika saya jalan di luar tol. Kalau di dalam tol mungkin nggak terlalu mengganggu ketika kita lampunya terang banget dan agak jauh dikit, lalu nggak sampai menyilaukan tentunya ya. Ketika lampu kita terang banget di tol, tapi ketika kita keluar tol itu, ketika seperti itu kondisinya, itu sangat mengganggu pengguna jalan yang lain karena kita sering papasan jalan naik turun dengan penuh pemotor segala macam, itu sangat mengganggu dan itu sangat bahaya buat teman-teman di depan kita. Dan untuk spesifikasinya itu powernya ada 68 sama 75 watt untuk biled ini. Kemudian pure land glass, kemudian full cut off-nya itu segaris gitu. Terus kemudian dual PC projector blow. Ini spesifikasi yang ada di saya bacakan ya. Kemudian ada low beam-nya 7000 lm, kemudian high beam-nya 8000 lm. Jadi kalau yang high beam-nya itu lebih putih kemungkinan seperti itu. Kemudian ini pakai LED chip-nya dari Taiwan. Nah, ini dapatnya kemarin saya beli itu ini biled E10 Plus Devil 360 derajat, kemudian pakai relay kabel set, kemudian 2 piece biled, kemudian devilnya, kemudian surroundnya yang lampu yang melingkar itu nanti kita videonya kita cek ya. Kemudian ada 2 pad bracketnya juga. Dan setelah semuanya datang, saya pasang dan saya berpikiran tadi ketika di tol saya butuhnya lampu yang terang agak tinggi dikit karena kecepatannya tinggi di atas 100 kemungkinan ya. Kalau di luar tol itu saya butuhnya terang tapi tidak menyilaukan, jadi harus rendah. Dan itu tidak mungkin saya lakukan ketika mau di tol kita setel dulu tinggi lampunya, kemudian keluar tol kita berhenti dulu, kita setel mundur, ketika setel ke bawah gitu kan tidak memungkinkan hal yang seperti itu yang kita lakukan ya, harus nyetel naik turun seperti itu. Jadi kita butuh yang naik turunnya bisa diatur yang sangat gampang, atau kalau enggak kita diputer dikit dia bisa langsung turun pakai secara elektronik. Makanya kemarin saya juga belikan untuk yang elektronik adjustable untuk leveling, auto leveling lampu. Jadi karena beberapa waktu yang lalu saya sering review Suzuki, yang mana Suzuki selalu menempatkan sistem ataupun alat ataupun kelengkapan di
mobil Suzuki yang terbaru itu adalah auto levelingnya, tinggal digeser gitu dia lampunya bisa naik bisa turun. Nah itu yang saya pasang, saya belikan online juga. Jadi kemarin sudah saya bongkar-bongkar, kemudian saya setting-setting, akhirnya alhamdulillah bisa. Dan hasilnya seperti apa? Ini dia hasilnya. Oke, karena nggak muat tempatnya, jadi ini kita mobilnya saya taruh di luar sekalian untuk melakukan pengetesan. Oke, ini mobilnya saya hidupkan dan ini adalah fungsi dari DLR-nya. Jadi mobil ini saya pasangin kalau ketika mesin hidup, ini nyala, tengahnya seperti ini. Warnanya yang tengah ini ice blue. Kemudian ini warnanya putih biasa standar, tapi untuk reflektornya masih standar, tidak saya warnain hitam seperti ini ya. Nah ini ketika mesin hidup, siang pasti akan nyala seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Terus sekarang coba kita mau hidupkan lampunya. Nih kita hidupkan lampunya. Itu lampunya untuk lampu bilet yang hasil rubahannya seperti itu. Tentu ini lampu yang sangat membantu sekali buat saya ketika saya berjalan di jalan tol. Tapi ini sangat mengganggu buat teman-teman yang ketika pas saya keluar jalan tol karena lampunya terlalu terang tentunya nih. Ini lampu LED bagian bawah tidak saya aktifkan. Kemudian juga untuk lampu fog lamp juga ketika ini saya tidak aktifkan ya. Lampunya seperti ini. Oh. Pencahayaannya, tes cahayanya seperti ini ya. Tuh. Ketika mobilnya saya jarak jauh nih. Ketika tak jarak jauh ya, ini kan jarak pendek, jarak jauh seperti ini, jarak pendek, jarak jauh. Tuh, wah ada kucing ya, sangat membantu sekali ketika saya di jalan tol. Tapi seperti ini akan sangat menyakitkan buat teman-teman yang ada di depan kita ketika kita berpapasan. Nah gimana caranya biar ndak menyakitkan? Ini saya kasih auto leveling ya. Jadi kalau pas jalan tol ini seperti ini saya, karena kalau pas duduk seperti ini tuh. Kemudian ini saya otomatisnya saya aktifkan, dia akan turun. Nah ini bisa turun lagi ya. Nah ini kalau pas setengah seperti ini. Ini kalau kita naikkan, ini cuman kita putar tombol di sini. Jadi di sini ada tombol untuk leveling lampunya, tak taruh sini sama seperti produknya Suzuki itu deh. Ada 10 klik di sini. Jadi mulai dari 1, 1,5, 2, 3,5, 4,5, 5 gitu ya. Ini seperti ini. Tinggal diputer, dia naik otomatis. Tuh. Persis sama punya Suzuki itu. Nah turun. Makanya fitur ini sangat membantu saya ketika saya jalan di perumahan ataupun jalan di jalan raya biasa. Itu saya membutuhkan lampu yang terang tapi tidak tinggi lampunya ya. Itu cut off-nya itu benar-benar garis gitu, jadi tidak menyilaukan yang ada di depannya. Nah itu teman-teman semua fungsinya, saya manfaatnya dan fungsinya itu terpenuhi ketika saya modifikasi ini. Buat teman-teman yang mau modifikasi seperti ini ya, modifikasi seperti ini seperti ini. Modifikasi untuk lampu yang kondisinya seperti ini, habisnya kemarin beli bilet sama beli auto levelingnya habisnya 3 juta 100 sampai 3.200.000 gitu. Ini belum masangnya ya, kalau masang kan saya pasang sendiri, jadi agak sedikit merusak sistem setelan manual dari naik dan turunnya lampu. Itu karena kita ambil setelan manualnya, kemudian kita pasangin motornya. Itu aja sih yang kemarin agak lama prosesnya, karena kita masih trial and error untuk
membuat auto levelingnya itu aktif atau bisa digunakan lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa membuat teman-teman semua paham ya ketika kita modifikasi. Harapannya juga modifikasinya tidak menyakitkan teman-teman yang ada di depannya gitu loh. Maksudnya lampunya terang tapi bisa direndahkan secara otomatis ketika kita jalan di jalan umum. Tapi ketika kita di jalan tol dengan kecepatan tinggi, membutuhkan lampu yang agak tinggi setelannya, itu tinggal diputer wae, dia otomatis bisa tinggi. Oh, keren ya. Ini seperti itu. Oke, jadi sudah teman-teman tahu ya harganya. Kemudian kalau cara pasang memang agak lama dan itu tidak mungkin saya videokan sementara ini. Nanti mungkin ada buat teman-teman yang mau masang bisa, karena yang paling susah adalah melepas dan memasang mika depannya ya. Mika depannya itu bongkarnya agak sulit ya, walaupun pakai headgun, karena memang harus pakai headgun itu, dan itu masih asli originalnya ya. Jadi memang ada beberapa kasus agak sayang untuk pemasangan auto levelingnya itu agak sedikit merusak, karena harus mengambil setelan manual dari tinggi rendahnya lampu diganti dengan motor yang bisa bergerak naik dan turun. Itu wae sih teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sudah tahu habisnya berapa kurang lebih untuk spare partnya aja 3 jutaan. Biletnya satu set itu 2,5 anggap aja. Kemudian auto levelingnya tuh 500 sampai 600 saya lupa. Antara itu. Sudah satu set semua sama kabel-kabelnya segala macamnya, sudah tinggal pasangnya aja. Jadi kalau teman-teman mau auto levelingnya aja kan berarti 600.000 lah anggap aja gitu ya. Tapi kalau mau biletnya yang harganya 1 juta kanan kiri mungkin ya cuma habis 1,6 kan seperti itu. Tapi kalau mau yang biletnya bagus, yang mahal, banyak yang mahal lagi ya. Nah itu kita cari yang wattnya besar tapi enggak terlalu murahan aja. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.